Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Daniati, hari ini kita masuk ke ujian komprehensif. Nanti silakan Ibu presentasikan modul ajar P5 PPRA dan juga PTK. Nanti setelah itu baru kita masuk ke sesi pertanyaan. Silakan, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah, ini adalah PRA P5 saya yang saya akan tampilkan, yaitu dengan berjudul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, yaitu kearifan lokal tentang makanan khas Pleng daerah Kota Subulu Salam. Adapun kegiatannya, kami mengabsen siswa, mengkondisikan kelas, apersepsi. Tujuan pembelajarannya yaitu mempelajari kearifan lokal, membantu kita memahami dan menghargai perbedaan budaya, sehingga mempercepat hubungan antar individu dan kelompok. Dua, mempelajari kearifan lokal bertujuan untuk membentuk individu yang berkarakter, cinta tanah air, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Tujuan pembelajarannya mempelajari kearifan lokal, membantu kita memahami dan menghargai perbedaan budaya sehingga mempercepat hubungan antar individu dan kelompok. Kita next aja ya, Bu. Definisinya adalah kearifan lokal adalah pandangan hidup masyarakat di wilayah tertentu tentang lingkungan alam tempat mereka tinggal yang sudah berakar menjadi kepercayaan selama puluhan hingga ratusan tahun. Tujuan kearifan lokal bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kedamaian. Kearifan lokal digali dari produk kultural seperti sistem nilai, kepercayaan agama, etos kerja, kesenian, dan dinamika kehidupan dalam komunitas. Fungsinya adalah kearifan lokal berfungsi untuk melestarikan sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia. Definisinya adalah, maaf Bu, fungsinya adalah kearifan lokal berfungsi untuk melestarikan sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia. Adapun jenis-jenis kearifan lokal di Kota Subulu Salam yaitu dalam bidang tarian ada tarian dampeng. Kalau dari segi makanan yaitu ada lompong sagu, mie runding, pleng, goder sagu. Kami di sini mengangkatnya yaitu pleng Bu. Dari pemilihannya Bu. Masakan khas Kota Subul Salam, yaitu pleng atau terkadang juga disebut pleng si Cinambara, adalah makanan tradisional khas suku Pakpak yang disajikan pada acara adat, suku maupun kekeluargaan yang bersifat sakral. Pleng terbuat dari nasi yang berbentuk lunak dengan campuran rempah-rempah seperti kunyit, lengkuas, bawang, cabai, dan masih banyak lagi. Sekilas terlihat seperti nasi kuning. Pleng biasanya dilengkapi dengan daging sebagai lauknya. Daging yang digunakan adalah ayam kampung. Sejarah pleng untuk memberikan doa nasihat berupa peddah, kata-kata bijak kepada seseorang agar mendapatkan berkah dalam hidupnya, berupa rezeki yang lancar, mendapatkan pekerjaan, menjadi orang pintar, bisa disingkat pleng adalah doa dan harapan. Sejarah pleng, pleng biasa disajikan pada acara hajatan atau peristiwa penting dalam keluarga atau desa seperti pada saat melaksanakan ujian, mencari kerja, pergi merantau, hajatan, hingga perang. Bagi masyarakat Pakpak, pleng merupakan makanan yang berfungsi untuk membangkitkan semangat dan keberanian.
Pleng terbuat dari beras yang ditumbuk dengan kunyit, kemudian dimasak bersama santan, rempah-rempah lainnya. Pleng memiliki tekstur dan warna yang mirip dengan nasi kuning, tetapi bercita rasa pedas. Biasanya pleng disajikan dengan topik daging ayam atau rendang yang dicincang dan irisan cabai merah, kemudian disiram dengan kuah. Itu ada tiga, pertama asesmen diagnostik, kedua Bahan pembuatan asesmen pleng eksekutif, yaitu beras, tiga ada air, cabai, garam, kunyit, santan kelapa, bawang merah, bawang putih, asam dari jeruk nipis, daging ayam kampung, serai, jahe, daun, dan asam jawa. estimatif bisa dilakukan dengan tes tulisan, dan tugas proyek. Bahan pembuatan pleng, beras lunak seperti biasa dengan jumlah air untuk menanak. Lebih banyak agar nasi lebih lunak pada saat akan menanak. Nasinya dicampur sedikit dengan kunyit yang telah dihaluskan agar warna kuning pada nasi tersebut merata nantinya. Sementara itu, bumbu lain dimasak untuk dicampur nantinya dengan nasi lunak yang telah ditanak. Bumbu tersebut terdiri dari air, hasil perahan, asam cikala yang sudah dihaluskan, cabai, kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih yang telah dihaluskan, serai dan daun salam. Semua bumbu ini ditumis beserta air asam cikala. Kemudian diberi garam secukupnya. Setelah tumisan dan air cikala matang, maka kemudian dicampur dengan nasi yang telah ditanak tadi. Lalu ditumbuk sampai halus hingga semua bumbunya bercampur secara merata. Ikut sertakan bagian-bagian dari materi yang dipelajari dalam ruangan kelas. Kesimpulannya Next, Bu. adalah Ya, next dengan aja. mempelajari Next. kearifan lokal dalam bentuk makanan khas dari khas Subul Salam yaitu pleng, dan kita dapat melestarikan kebudayaan leluhur kita dalam bentuk makanan yang dapat menjadi ciri khas sebuah daerah. Dengan kita melestarikannya, akan tetap terjaga warisan untuk generasi selanjutnya. Di sini ada LKPD yang kita bagikan, Bu, tanya jawab juga, presentasi untuk kita beri kepada murid. Di sini ada evaluasi juga dan ada pertanyaan untuk siswa. Dan kegiatan akhirnya adalah menyimpulkan apa yang kita pelajari tadi. Ditutup dengan doa. Selanjutnya, ini adalah PTK saya dengan berjudul Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas 4 dalam Pembelajaran Beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala melalui metode kartu sortir Korsor di SD Negeri SP5 Bukit Alim. Pertama kita akan dari metode dulu. Setelah siswa memahami metode itu, baru bisa kita menjelaskan pelajaran tersebut. Latar belakang masalah yaitu sebagai disiplin ilmu. Pendidikan agama Islam tidak dapat dipisahkan dari disiplin ilmu lainnya. Sebab tujuan utama bidang ini adalah untuk membantu mewujudkan tujuan pendidikan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi berbagai disiplin ilmu untuk saling melengkapi dan meningkatkan satu sama lain. Adapun latar belakang masalah, sejauh memungkinkan, sumber daya pendidikan dan metode pengajaran harus disesuaikan dengan kekuatan, bidang minat, dan gaya belajar masing-masing siswa. Meskipun pada kenyataannya menyesuaikan pelajaran dengan minat dan kebutuhan unit setiap siswa secara praktis tidak mungkin, namun kita dapat mengkomodasi keinginan dan minat yang berbeda ini sebaik mungkin karena minat dan keinginan merupakan kekuatan pendorong di balik perhatian. Keduanya harus dipertimbangkan saat belajar. Perhatian anak-anak akan terpikat oleh segala sesuatu yang menggelitik keingintahuan mereka dan memenuhi tuntutan mereka. Oleh karena itu, mereka akan menganggap pendidikan mereka sangat serius. Adapun latar belakang masalah
Gejala-gejala yang menunjukkan kurangnya minat terhadap topik ini yaitu hasil belajar menunjukkan bahwa siswa masih kurang berminat untuk mempelajari tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena belum mencapai standar ketuntasan kelas yang ditetapkan yaitu KKM 75%. Yang kedua, masih banyaknya siswa yang keluar masuk kelas saat pembelajaran berlangsung, merupakan bukti bahwa siswa tidak peduli dengan pembelajaran. Yang ketiga, siswa menganggap kegiatan belajar eh, sebagai beban. Ketika mereka mengikuti pelajaran dengan seksama, tidak mau mengungkapkan ide atau bertanya karena takut dianggap bodoh dan umumnya tidak suka sekolah. Yang keempat yaitu akibat kurangnya partisipasi aktif guru dalam proses pembelajaran minat siswa untuk belajar tentang Nabi Muhammad SAW dan ajarannya pun cepat hilang. Ayatnya sama. Rumusan masalahnya adalah berdasarkan permasalahan di atas, maka akan dirumuskan masalah sebagai berikut. Apakah penggunaan metode kartu sortir chord sorter dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas 4 dalam pembelajaran beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala di SD Negeri SP5 Bukit Alim? Teori terkait judul. Pengertian minat. Minat adalah kecenderungan untuk mempertahankan fokus dan keinginan untuk beberapa tugas Ketiga siswa tertarik dengan apa yang mereka pelajari. Mereka cenderung lebih memperhatikan di kelas dan mengingat informasi karena mereka menikmati apa yang mereka lakukan. Ketertarikan seseorang pada suatu objek merupakan definisi lain dari minat di sisi lain. Minat siswa dalam belajar dapat definisikan sebagai antusiasme untuk terlibat dalam kegiatan pendidikan. Oke, Berikut Ibu Daniati. Iya, Bu. Ya, silakan metodenya Bu dibaca, Iya, baik, dijelaskan Bu. bab tiganya, silakan. Metode penelitian, subjek dan objek penelitian. 10 siswa kelas 4, 6 laki-laki dan 4 perempuan, tahun ajaran 2023 dan 2024. Berpartisipasi sebagai subjek pada saat yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penggunaan metode kartu sortir, card sortir, untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala kelas 4 SD Negeri SP5 Bukit Alim. Tempat penelitian di siswa sekolah dasar di SP5 Bukit Alim berpartisipasi dalam proyek penelitian tindakan di kelas. Periode penelitian berlangsung dari bulan April hingga Mei 2023. Pendidikan agama Islam PAI menjadi fokus penelitian. Metode penelitian yaitu rancangan penelitian, perencanaan tindakan, implementasi tindakan. Adapun jenis data, penelitian ini mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif yang meliputi informasi mengenal beberapa sering dan beberapa aktif guru menggunakan pendekatan kartu sortir di kelas. Informasi mengenai beberapa aktif siswa terlibat dalam proses pembelajaran, informasi mengenai minat siswa untuk mengikuti di dalam kelas.
Metode penelitian. Adapun langkah-langkah analisis statistik deskriptif yaitu pengumpulan data, pengelompokan data, penyajian data, analisis data, penarikan kesimpulan. Hanya ini saja, Bu, yang bisa saya paparkan. Insya Allah bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Darniati, tadi kan Ibu sudah menjelaskan modul P5 PPRA dan juga PTK ya, Bu. Nah, Iya, Bu. kita mungkin ke modul P5 PPRA. Nah, apa saja komponen yang harus ada di modul P5 PPRA, Bu? Bagiannya apa saja? Bagiannya, Bu. Iya, Yang mana bagiannya? Ibu kan sudah menyusun P5 PPRA ya, Bu? Iya, Modul Bu. P5 PPRA. Nah, apa saja yang ada dalam modul itu? Yang dalam modul ini adalah hmm, ada di sini bahan ajar, Bu. Hmm, oke. Ada bahan ajar. Kemudian ada modul ajar juga. Oke, Ibu Darniati, coba Ibu. Ya, Ibu fokus. Kemarin itu kan sudah ada tugas modul ajar ya, Bu. Ada 3 kan modul ajar yang Ibu buat? Iya, Bu. Ada modul PBL, PJBL, dan P5 PPRA. Nah, dalam modul P5 PPRA, apa saja komponen yang ada di dalamnya yang Ibu susun? Bagian-bagiannya apa saja, Bu, di dalamnya itu? Nah, Ibu paham pertanyaan saya? Bentar, Bu. Ya, silakan. Komponennya ya, Bu. Ya, Ibu dalam modul itu apa aja, Bu, yang ada dalam modul? Isinya. Isi modul itu apa? Isi modul P5 PPRA itu. Isinya beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Nah, berakhlak. itu disebut apa, Bu? Disebut apa? Disebut akhlak beragama, Bu. Itu komponen siapa, Bu? Bagian dari apa dia? Komponennya dari mengenal, mencintai, dan Tuhan yang Maha Esa, Bu. Oke, boleh lanjut. Apalagi, Bu, isinya? Isi dalam modul itu? Oke, saya ganti ya, Bu, ke pertanyaan berikutnya. Iya, baik, Bu. Dalam modul ajar ada istilahnya CP, TP, dan ATP. Apa itu, Bu, bedanya? CP itu capaian pembelajaran, Bu. Supaya kita tahu bagaimana cara eh, menyusun pelajaran yang akan kita gunakan dalam fase yang kita tentukan, Bu. Ada fase A, fase B, fase C. Oke, berikutnya apa? TP, ATP itu apa? TP tujuan pembelajaran. Itu masih menyangkut tentang capaian pembelajaran, Bu. Em, dari CP tadi kita bisa kita mengambil untuk tujuan pembelajaran. Jadi digabungkan dengan ATP. Dari C eh, CP dan TP itu bisa kita masukkan ke dalam ATP. Oke, baik. Saya lanjut, Bu. Berikutnya adalah kita ke PTK ya, Bu. Nah, Ibu kan PTK melihat apa tadi, Bu? Judulnya? Meningkatkan minat belajar siswa kelas 4 dalam pembelajaran beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala melalui metode kartu sortir, Kartsort di SD Negeri SP5 Bukit Alim. Oke. Minat belajar dengan menggunakan metode kartu sortir. Nah, bisa Ibu jelaskan seperti apa metode kartu sortir? Belajarnya itu seperti apa? Tahapannya. Tahapannya, Bu, eh, agar pelajaran menjadi menyenangkan, Bu, bukan membosankan. Bukan membosankan bagi siswa, pembelajaran aktif terutama bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung rangsangan dan reaksi siswa dalam pembelajaran. Oke. Baik, Ibu Darniati, yang saya tanya, Ibu kan pakai metode kartu sortir.
Nah, apa itu metode kartu sortir, Bu? Metode kartu sortir adalah adapun metode kartu sortir, sebentar ya Bu. Dalam hal belajar beriman kepada Rasul Allah, metode kartu sortir, card sortir memiliki beberapa keuntungan, yaitu meningkatkan minat dan antusiasme siswa. Aktivitas yang melibatkan kartu menarik perhatian siswa karena lebih interaktif dibandingkan metode ceramah. Proses penyortir kartu terasa seperti permainan, sehingga siswa lebih bersemangat untuk belajar, mendorong pemahaman konsep secara mendalam. Oke, baik Ibu Daniati. Yang terakhir, nah Ibu kan pakai metode apa ini untuk proposalnya? Metode kartu sortir, Bu. Bukan, metode penelitiannya pakai apa? Pakai metode apa namanya? Penelitian, Bu. Oke, penelitian apa Bu? Penelitian tindakan? Hipotesis. Bukan Ibu. Hipo Hah? Metodologi penelitian Ibu, bab 3 Ibu, pakai metode apa? Pakai metode PTK kan Bu? Iya, Bu. Ya, coba jelaskan tahapan PTK per siklus itu seperti apa? Tahapan PTK per siklus. Teknik pengumpulan data, Bu. Teknik Bukan observasi. Ibu. Bukan ya? Ibu dengar dulu pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah proposal Ibu pakai metode PTK. Metodologi penelitiannya pakai PTK, penelitian tindakan kelas. Coba Ibu sampaikan, PTK itu ada berapa tahap? Kan dia ada berapa siklus ya Ibu? Ibu cukup jelaskan satu siklus itu ada berapa tahapan PTK itu? Apa yang dilakukan di satu siklus? Satu siklus PTK isinya apa aja Bu tahapannya? Isinya subjek dan objek penelitian, Bu. Tempat penelitian, rancangan penelitian, perencanaan tindakan. Oke, baik. Implementasi tindakan, jenis dan teknik kumpulan data. Baik, terima kasih Bu Daniati sudah selesai untuk ujian komprehensif di pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silakan stop record. Udah, Bu. Stop record Bu.